Patricia yang berusia 26 tahun berjumpa dengan calon suaminya yang bernama Ted saat pria itu masih berkencan dengan sepupu Patricia. Awalnya Patricia dan Ted berteman lalu tinggal di apartemen yang sama. Tidak lama setelah mereka berpacaran, mereka kemudian menikah pada Mei 1994. Patricia memang dikenal baik hati dan mau menolong siapa saja, terlepas dari wajahnya yang cantik. Pada 9 Oktober 1995, Ted menelpon saudara laki-laki Patricia yang bernama Ruben. Dia meminta tolong kepada saudara iparnya ini untuk pergi ke rumahnya dan melihat keadaan Patricia. Saat Ruben tiba di rumah Ted, tampak ada mobil Patricia terparkir di depan rumah, tetapi rumahnya kebakaran. Dia segera menghubungi pemadam kebakaran setempat. Api harus dipadamkan dulu karena tidak bisa dilewati sebelum padam. Saat api sudah teratasi, kondisi rumah sebagian besar masih utuh, tetapi jelas sekali bahwa api memang hanya dipicu di salah satu ruang rumah saja. Salah satu petugas jatuh terjerembab di lantai, dan saat itulah baru diketahui kalau yang menghalangi jalan adalah tubuh Patricia. Tetapi Patricia meninggal bukan karena api, melainkan luka tembak di kepala. Pistol itu ditemukan, tetapi karena sudah terendam air, maka polisi tidak bisa mengambil sidik jarinya. Teori pertama polisi adalah ini merupakan kasus perampokan. Rumah Ted dilaporkan telah dibobol 2 kali sebelum kejadian ini. Kamar tidur di bagian belakang tampak diobrak-abrik, tetapi tidak ada barang berharga yang diambil. Perhiasan, uang, TV, dan kamera masih ada di tempatnya. Menurut polisi, seseorang telah membunuh Patricia dan kemudian membakar rumahnya. Yang menjadi tersangka pertama sudah pasti si suami, Ted. Ted digambarkan sebagai pria tampan dan menawan. Saat ditanya, Ted mengatakan dia sedang bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan kain pada waktu pembunuhan Patricia terjadi. Polisi memperkirakan waktu pembunuhan dan kebakaran sekitar pukul 18.30. Ted memiliki alibi yang kuat dan kartu cekloknya membuktikan bahwa dia memang sedang bekerja. Ted mengatakan dia terakhir berbicara dengan istrinya sehari sebelumnya. Dia memberitahu Patricia kalau dia sedang dalam perjalanan pulang, tetapi dia menjadi khawatir saat Patricia tidak menghubunginya setelahnya. Polisi mendapat informasi bahwa Ted telah mengambil alih toko bangunan milik Gary yang sekaligus adalah teman keluarganya. Polisi bertanya kepada Ted apakah ada orang dalam perusahaan yang ingin menyakitinya atau Patricia. Ted mengatakan ada dan memberikan nama seorang karyawan yang ternyata sudah dia pecat. Tetapi setelah diselidiki, ternyata pria tersebut memiliki alibi dan dia dicoret dari daftar. Ada lagi satu orang yang diperiksa polisi sebelum akhirnya menemui jalan buntu. Seorang pria bernama Rodney yang pernah bekerja di toko bangunan Gary dan pernah melakukan beberapa pekerjaan sambilan di rumah Ted, ditetapkan menjadi tersangka. Rodney memberitahu polisi bahwa keluarga Ted mempercayainya dan bahkan memberinya kunci rumah mereka. Tetapi dia juga memiliki alibi dan berada sekitar 48 km jauhnya pada saat pembunuhan terjadi. Polisi sudah kehabisan petunjuk dan mereka kembali menelusuri TKP. Mereka menemukan buku harian Patricia dan dari sanalah polisi mengetahui kalau ternyata pernikahan mereka tidak sebahagia kelihatannya. Dalam buku harian itu, Patricia mencurahkan kesedihannya karena Ted tidak lagi menatap matanya. Ted menganggap dia sudah tidak ada. Patricia juga curiga kalau alasan Ted mengambil pekerjaan sampingan hanyalah untuk menjauhinya. Patricia diketahui dekat dengan Gary dan istrinya, sehingga polisi mendatangi mereka untuk mendapat jawaban. Gary memberitahu polisi bahwa Ted itu penggila wanita dan dengan cepat akan berpindah dari satu wanita ke wanita lain. Gary ingin memberinya sebuah bisnis yang dimilikinya. Tetapi syarat yang harus dipenuhi Ted adalah dia harus menikah dan berkeluarga. Hanya dalam hitungan beberapa minggu kemudian, Ted sudah melamar Patricia dan keduanya resmi bertunangan.
Polisi menanyai Ted apakah ada di antara mantannya yang ingin menyakiti Patricia. Ted memberitahukan bahwa Patricia sangat pencemburu dan bermasalah dengan kepercayaan diri alias minder. Polisi mendapat informasi bahwa Patricia sangat cemburu kepada sepupunya Janet saat dia masih berpacaran dengan Ted. Patricia mulai mengubah rambutnya dan mulai memperbaiki cara bermake up-nya. Ketika Janet pergi kuliah, Ted dan Patricia mulai menjalin hubungan. Saat polisi menanyai Janet seputar Patricia, dia membantah telah menyakiti sepupunya itu. Janet menceritakan bahwa Ted melamarnya hanya beberapa minggu sebelum dia melamar Patricia. Ted melamar keduanya dengan memakai cincin yang sama. Janet mengatakan dia memutuskan Ted karena dia terlalu memaksa supaya mereka segera menikah. Janet juga mengungkap beberapa kelicikan Ted yang diketahuinya. Ted pernah mengajukan beberapa klaim asuransi palsu. Ted juga mengunci mobilnya, tetapi dia mengklaim kalau stereo mobilnya dicuri orang. Polisi mengetahui kalau Ted membuat polis asuransi jiwa Patricia senilai $200.000. Patricia mengetahuinya dan dia juga mengetahui kalau Ted telah memalsukan tanda tangannya. Patricia sangat marah dan hal inilah yang memicu pertengkaran besar di antara mereka. Patricia menjadi takut kepada Ted. Dia menulis dalam diarinya kalau Ted menyimpan pistol di bawah bantalnya. Ted berdalih bahwa itu disebabkan kekhawatirannya pada 2 pembobolan rumah sebelumnya. Salah satu teman Patricia memberitahu polisi tentang ucapan Patricia, kalau ada sesuatu yang menimpanya, selidikilah Ted. Polisi tahu sekarang kalau Ted bekerja di perusahaan kain hanya untuk membangun alibi. Polisi hanya perlu membuktikan siapa yang telah membantunya. Polisi kembali menanyai Rodney ketika pacarnya mengklaim kalau dia sedang kecewa karena sesuatu. Rodney mengakui kalau Ted menjanjikan cara mendapat uang besar kepada mereka berdua. Rodney mengatakan Ted menyuruhnya berbohong kepada polisi dan mengatakan dia tidak kenal Ronnie, saudara Ted. Padahal Rodney kenal Ronnie dan sering melihat Ronnie di kediaman Gary. Polisi memerintahkan Rodney menelpon Ted dan membuatnya berbicara kalau Ted hendak menyewanya melakukan sesuatu. Tetapi Ted tidak mengakui apapun. Setelah memeriksa Ronnie, diketahui bahwa dia bertugas di Korps Marinir Carolina Utara. Tetapi saat pembunuhan terjadi, dia berada di rumah Gary dan banyak karyawan melihatnya. Polisi menempuh perjalanan selama 4 jam jauhnya ke kamp Ronnie, tetapi ternyata Ronnie sedang di rumah pada 9 Oktober 1995. Seorang teman Ronnie bernama Mitch mengatakan dia tahu kalau Ronnie terlibat dalam pembunuhan Patricia dan menyarankan Ronnie agar menyerahkan diri saja. Ronnie menolak dan Mitch khawatir dia akan membahayakannya sehingga memilih bersembunyi dari Ronnie. Ted secara terbuka membicarakan tentang keinginannya untuk meninggalkan Patricia. Ronnie pergi ke rumah Ted dan menunggu Patricia pulang. Patricia melihat truk di depan rumah dan yakin kalau Ted sudah pulang. Tetapi ternyata itu Ronnie dan dia menembak kepala Patricia dan mengatur adegan perampokan lalu membakar rumah. Pada 1 April 1997, Ted dan Ronnie ditangkap. Ronnie dihukum seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama, persekongkolan untuk melakukan pembunuhan, dan pembakaran. Pada 1999, Ted mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2, pembakaran tingkat pertama, dan persekongkolan untuk melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dia dijatuhi hukuman 107 tahun penjara.